Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Sriwijaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-62 kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya. Di usia ke-62 tahun, menjadi momentum yang tepat bagi Unsri untuk bertransformasi menjadi lebih baik, terbuka terhadap inovasi, sehingga Unsri menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan maju. Saya meyakini dengan semangat Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Unsri akan menjadi pusat SDM unggul berakhlak mulia, SDM yang berkarakter Indonesia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berwawasan global dan bervisi masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-62 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemanfaatan informasi teknologi yang menjadi tema Dies Natalis Universitas Sriwijaya yang ke-62 merupakan elemen penting dalam upaya kita melakukan transformasi sistem pendidikan melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkat penggunaan teknologi, 123.000 mahasiswa kita telah memperoleh pengalaman nyata belajar di luar kampus, dan 2,7 ribu mitra telah turut berkolaborasi dengan pihak kampus. Pencapaian program Kampus Merdeka ini merupakan bukti pentingnya teknologi dalam mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasi partisipasi Universitas Sriwijaya dalam berbagai program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kita memperoleh haknya belajar di luar kampus secara aktif, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terpenuhinya aspirasi mahasiswa kita. Selamat Dies Natalis ke-62 untuk Universitas Sriwijaya. Jadikan peringatan ini sebagai momentum menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran secara holistik untuk kemajuan kampus, serta menciptakan para pelajar Pancasila, yakni SDM yang cerdas berkarakter dan siap bersaing di panggung global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Nah, selanjutnya untuk slide yang berikut ini adalah kita mulai melakukan perhitungan berikutnya, yaitu perhitungan jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total yang terkoreksi, atau singkat jumlah kuadrat total saja. Nah, jumlah kuadrat total itu diperoleh dari
kalau kita perhatikan sebelumnya ada slide yang menyajikan tabel satu arah, yang dimana situ ada kolom Y dan ditambahkan kolom berikutnya sebelah kanan itu kuadrat dari masing-masing Y, ya. Nah, maka kuadrat dari masing-masing Y ini kalau kita ada 30, ya, kita jumlahkan, itu adalah jumlah kuadrat total, dan harus kita kurangi lagi dengan faktor koreksi. Jadi masing-masing nilai Y dikuadratkan, selanjutnya dijumlahkan, hasil semua kuadrat dari Y, ya, dijumlahkan, itu adalah jumlah kuadrat total belum terkoreksi. Kita perlu mengurangi faktor koreksi. Jadi itu terdapat, kalau kita perhatikan di sini, terdapat di sel F32 di Excel sebelumnya, ya, yang sebelumnya disajikan di tabel satu arah, di mana ada kolom Y dan ada tambahan kolom Y kuadrat. Nah, maka di bawah sekali dengan Y kuadrat itu adalah kita jumlahkan dari masing-masing kuadrat adalah jumlah kuadratnya. Nah, jumlah kuadratnya adalah F32 ini. Ini adalah jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi. Maka kita kurangi dengan nilai faktor koreksi. Nilai faktor koreksi itu ada di sel I8. Jadi I8, jadi dikurang I8. I8 ini adalah faktor koreksi. Maka jumlah kuadrat dikurang faktor koreksi, didapatlah jumlah kuadrat total terkoreksi. Dalam nilainya sebesar 37,80. Nah, baru berikutnya kita akan menghitung ke jumlah kuadrat kelompok. Nah, jadi sampai slide ini kita sudah bisa menghitung faktor koreksi dan sudah bisa menghitung jumlah kuadrat total terkoreksi. Maka berikutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat kelompok. Nah, ini membedakan antara rancangan acak kelompok dengan rancangan acak lengkap. Pada rancangan acak kelompok kita perlu menghitung jumlah kuadrat kelompoknya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini kita menghitung jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat kelompok atau JKK. Nah, nilai JKK ini diperoleh dari tabel dua arah tipe pertama. Tabel dua arah tipe pertama, di mana tabel dua arah tipe pertama ada total dari masing-masing ke kelompok. Nah, total dari masing-masing ke kelompok. Nah, total dari masing-masing kelompok tadi di masing-masing totalnya dikuadratkan, ya. Kuadrat dari total kelompok 1 ditambah kuadrat dari total kelompok kedua, ditambah kuadrat dari total kelompok ketiga, ditambah kuadrat dari total kelompok ketiga, keempat, ditambah kuadrat dari total kelompok kelima. Nah, selanjutnya dibagi dengan 2 kali 3. 2 ini taraf faktor pertama, 3 ini taraf faktor kedua. Jadi dibagi 6. Baru jangan lupa dikurang faktor koreksi. Dikurang faktor koreksi. Jadi jumlah kuadrat kelompok bisa dilihat dari tabel dua arah tipe pertama. Maka kita hanya menjumlahkan total kelompok pertama dikuadratkan, ditambah total kelompok kedua dikuadratkan, ditambah total kelompok ketiga dikuadratkan, ditambah total kelompok keempat dikuadratkan, tambah total kelompok kelima dikuadratkan. Setelah jumlahkan semuanya dibagi 6. Dibagi 6. 6 ini adalah berasal dari 2 kali 3. 2-nya 2 taraf faktor pertama, 3-nya 3 taraf dari faktor kedua. Jadi pembaginya adalah 6. Baru dikurang, setelah ini dibagi 6, baru dikurang dengan I8. I8 itu adalah faktor koreksi. Dikurang faktor koreksi. Maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat kelompok ada 0,44162. 0,44162.
Kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk menghitung setelah kita mengetahui jumlah kuadrat kelompok, sudah kita mengetahui jumlah kuadrat total dan faktor koreksi. Berikutnya kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan itu pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya itu kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah kuadrat perlakuan ini? Yaitu kita bisa menggunakan tabel 2 arah tipe pertama, bisa juga kita menggunakan tabel 2 arah tipe kedua. Dimana pada tabel 2 arah tipe kedua, ini adalah tabel 2 arah tipe kedua. Ini ada kombinasi A0 B0, ini total dari kelima ulangan. Ada kombinasi A0 B1, ini total dari kelima ulangannya, 5 kelompoknya. Ada kombinasi A0 B2, dan ini adalah total dari kelima kelompok dari A0 B2. Dan ini berikutnya ada kolom A1 B0, ada total dari kelima kelompok dari kombinasi A1 B0. Ada total dari 5 kelompok dari kombinasi A1 B1, dan ada total dari 5 kelompok dari kombinasi A1 B2. Ini digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan, jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan yang merupakan 6 kombinasi tadi, 6 kombinasi yang diperoleh dari 2 taraf faktor pertama kali 3 taraf faktor kedua. 2 kali 3 terbentuklah 6 kombinasi. Maka jumlah kuadrat perlakuan dari ke-6 kombinasi tadi kita peroleh dari tabel 2 arah tipe kedua ini, yaitu dengan mengkuadratkan dari masing-masing nilai total dari setiap kombinasi. Jadi A0 B0 23,03 kita kuadratkan, ditambah nilai 2882 kita kuadratkan, ditambah nilai 2895 kita kuadratkan, ditambah nilai 37,46 kita kuadratkan, ditambah nilai 32,76 kita kuadratkan, ditambah nilai 39,51 kita kuadratkan. Karena masing-masing nilai ini diperoleh dari 5 kelompok, maka pembaginya dibagi di 5. Baru dikurang dengan nilai faktor koreksi. Nah, jadi jumlah kuadrat perlakuan, itu kita peroleh, kalau kita perhatikan di sini tampil rumusnya. Adalah nilai I2 kali I2, berarti nilai 23,03 kuadrat, ditambah 28,82 kuadrat, ini J2 kali J2 28,82 kuadrat, ditambah berikutnya I3 kali I3, itu ada 28,95 kuadrat, ditambah J3 kali J3, berarti 37,46 kuadrat, ditambah 32,76 kuadrat, ditambah 39,51 kuadrat. Nah, jumlah kuadratnya ini dibagi dengan 5, baru dikurangi dengan faktor koreksi. Dikurangi dengan faktor koreksi. Maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat perlakuan adalah 37,26099. 37,26099. Nah, jadi dengan demikian maka kita sudah dapatkan nilai hasil perhitungan, nilai faktor koreksi, nilai jumlah kuadrat total, nilai jumlah kuadrat kelompok, dan nilai jumlah kuadrat perlakuan. Dan kita sudah tahu bagaimana cara mencari masing-masing. Bagaimana mencari nilai faktor koreksi, kita sudah jelaskan tadi. Dan bagaimana mencari jumlah kuadrat total, sudah dijelaskan tadi. Dan juga bagaimana mencari jumlah kuadrat kelompok, sudah dijelaskan. Dan juga yang saat ini barusan dijelaskan adalah bagaimana mencari atau menghitung jumlah kuadrat perlakuan ini. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk merinci dari jumlah kuadrat perlakuan ini. Karena di dalam jumlah kuadrat perlakuan itu terkandung di dalamnya jumlah kuadrat faktor pertama, jumlah kuadrat faktor kedua, dan jumlah kuadrat interaksi kedua faktor. Maka kita bisa merinci berapa jumlah kuadrat A-nya dan berapa jumlah kuadrat B-nya, sehingga nanti bisa kita menghitung berapa jumlah kuadrat AB, yaitu dari jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Itulah jumlah kuadrat AB.
Nah, dengan demikian kita bisa berikutnya kita akan menghitung bagaimana menghitung jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini disajikan hasil dari perhitungan jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA. Nah, bagaimana dapatkan JKA ini? JKA itu diperoleh dari nilai total dari A. A-nya ada dua, A0, A1, A0 dan A1. Nah, untuk total A yang A0-nya pada tahap pertamanya dikuadratkan, ditambah total kedua yang dikuadratkan, dibagi 3 kali 5, dibagi 15, 3 kali 5 sama 15, dibagi 15, dikurang faktor koreksi. Itulah jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA. Dapat ulangi, JKA diperoleh dari nilai total dari A0 84,74 dikuadratkan ditambah 105,79 yang dikuadratkan dibagi 15, dibagi 15 itu diperoleh dari 3 kali 5, 3 taraf faktor kedua dan 5 kelompok, dan pengurangnya setelah dibagi hasil dari jumlah kuadrat dibagi 15 dikurang dengan faktor koreksi. Nah, kalau perhatikan bahwa dari sel ini ada rumusnya di sini, yaitu nilai I5 kali I5 berarti nilai 84,74 kuadrat, dan nilai total dari faktor pertama taraf pertama 84,74 kuadrat ditambah J5 kali J5, yaitu total dari taraf kedua dari faktor pertama. Ya. Dari setelah dijumlahkan, ini kuadrat ditambah ini kuadrat dibagi 15 itu 3 taraf faktor pertama, ya faktor kedua kali 5 kelompok, dan pengurangnya setelah dibagi dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi I8, ini I, ininya 8, ya, I8 ini faktor koreksinya, pengurangnya. Jadi Bapak ulangi, pada slide ini kita sudah bisa memperoleh hasil perhitungan dari jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA. Dimana JKA adalah dari kuadrat total faktor pertama, Bapak ulangi, JKA diperoleh dari kuadrat taraf pertama faktor pertama ditambah kuadrat taraf kedua faktor pertama dibagi 15 dan dikurang faktor koreksi, ya, dikurang faktor koreksi, maka diperoleh jumlah kuadrat faktor pertama ini atau JKA yaitu 14,77. Nah, selanjutnya kita berikutnya perlu menghitung berapa saja jumlah kuadrat B-nya, berapa jumlah kuadrat faktor kedua. Maka berikutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini menyajikan perhitungan dari jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB, di mana JKB, ya, jumlah kuadrat faktor kedua ini diperoleh dari nilai ini diperoleh dari penjumlahan dari masing-masing total dari setiap taraf faktor kedua, ya, yaitu total dari B0 dikuadratkan ditambah B1, total B1 dikuadratkan ditambah total B2 dikuadratkan. Jadi nilainya dibagi 10 dikurang faktor koreksi. Dapat ulangi, jumlah kuadrat B, ya, jumlah kuadrat faktor kedua yaitu B, jadi jumlah kuadrat B atau JKB diperoleh dari 51,85 kuadrat ditambah 6,41 kuadrat ditambah 72,27 kuadrat dibagi 10 dikurang faktor koreksi, dikurang faktor koreksi. Dapat ulangi, JKB diperoleh dari mengkuadratkan dari total masing-masing taraf
dari faktor kedua. Nah, taraf pertamanya yaitu 51,85 dikuadratkan, taraf keduanya 6,41 dikuadratkan, ini jumlahkan, dan berikutnya taraf ketiga 72,27 dikuadratkan, dan jumlah ini dijumlahkan. Jadi kuadrat ini, kuadrat dari total B0 ditambah kuadrat dari total B1 ditambah kuadrat dari total B2. Berikutnya baru dibagi 10. 10 itu diperoleh dari perkalian dua taraf faktor pertama dikali 5 ke kelompok, dan selanjutnya dikurangi faktor koreksi, maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat B, ya, jumlah kuadrat B. Nah, di sini kita seperti Bapak bilang tadi bahwa jumlah kuadrat pelakuan adalah jumlah kuadrat A tambah jumlah kuadrat B tambah jumlah kuadrat AB. Karena jumlah kuadrat pelakuan ini kalau dirinci tadi dari JKA, JKB, dan JKAB. Nah, kita sudah tahu berapa JKP, JK pelakuannya, dan kita sudah tahu berapa JKA-nya, kita sudah tahu berapa JKP-nya. Maka berikutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat interaksi faktor pertama dengan faktor kedua, yaitu JKAB. JKAB. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menyajikan perhitungan jumlah kuadrat interaksi kedua faktor, jumlah kuadrat interaksi kedua faktor atau JKAB. JKAB, kalau kita perhatikan, diperoleh nilai yang ini diperoleh dari jumlah kuadrat pelakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Saya ulangi, JKAB diperoleh dari jumlah kuadrat pelakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B, maka itulah diperoleh JKAB. Kalau perhatikan ininya, rumusnya di ini L9 itu adalah JK pelakuan, ini 9, ini L9 itu adalah JK pelakuan dikurang I10 adalah JKA. Jadi JKP dikurang JKA, dikurang lagi I11 itu ada JKB. Jadi JKAB tambah dengan JKP dikurang JKA dikurang JKB, maka diperolehlah nilai 0,3806 ini. Jadi nilai JKP 37,26099 dikurang 14,7701 dikurang 22,1103 diperolehlah nilai sebesar JKAB yaitu 0,3806. Nah, setelah kita memperoleh nilai faktor koreksi, jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat pelakuan, jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, dan jumlah kuadrat AB, maka berikutnya kita mengisikan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel sidik ragam. Nah, setelah berikutnya kita mengisikan menyalin nilai-nilai tadi ke dalam sidik ragam, ke dalam tabel sidik ragamnya. Nah, nilai-nilai tadi ada nilai jumlah kuadrat total, ya, kita salin lagi di sini. Nilai jumlah kuadrat kelompok kita salin lagi di sini. Jumlah kuadrat pelakuan kita salin. Jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat AB kita salin di sini. Ya, di kolom jumlah kuadrat. Di kolom jumlah kuadrat dari tabel sidik ragam. Nah, tabel sidik ragam ini adalah tabel sidik ragam rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor. Bapak ulangi, tabel sidik ragam ini adalah tabel sidik ragam rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor. Apa cirinya bahwa tabel sidik ragam ini adalah tabel sidik ragam rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor? Apa bedanya dengan tabel sidik ragam untuk rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor? Yaitu bedanya pada tabel sidik ragam rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor, sumber keragamnya bertambah 1, yaitu ada sumber keragaman ke kelompok yang merupakan ulangan, ya. Ada sumber keragaman ke kelompok. Nah, ini membedakan. Jadi kalau adik-adik melihat tabel sidik ragam ada kelompok di atasnya,
maka itu menunjukkan bahwa ini adalah tabel sidik ragam dari rancangan acak ke kelompok. Dari rancangan acak ke kelompok. Kalau tidak terdapat kelompok di sini, maka itu adalah tabel sidik ragam rancangan acak lengkap. Jadi bedanya pada rancangan acak kelompok ada tambahan satu baris, yaitu baris sumber keragaman ke kelompok. Baris sumber keragaman yang disebabkan oleh ke kelompok, di mana kelompoknya itu merupakan ulangan, tapi untuk rancangan acak kelompok itu dipisahkan, ada sumber keragaman khusus yaitu ke kelompok. Nah, tadi kita sudah menyalin ke tabel sidik ragam rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor ini untuk nilai-nilai jumlah kuadratnya. Mulai dari jumlah kuadrat total, ya, kita sudah isi tadi, kita sudah peroleh kan, jumlah kuadrat kelompok kita salin, jumlah kuadrat perlakuan kita salin di sini, dan jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, dan jumlah kuadrat AB. Nah, masih ada satu yang belum kita isi, yaitu jumlah kuadrat galatnya. Jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat galat diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Pak ulangi, jumlah kuadrat galat diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang lagi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi ini untuk jumlah kuadrat galat, kalau perhatikan di rumusnya T30 itu adalah ini T, ini belakang ini T, T30 ini 30 itu total, ya, dari jika total dikurang T24 itu jika kelompok dikurang T25 itu adalah jika perlakuan. Jadi jika galat diperoleh dari jika total dikurang jika kelompok dikurang jika perlakuan. Bisa juga jika galat diperoleh dari jika total dikurang jika kelompok dikurang jika A dikurang jika B dikurang jika AB. Hasilnya sama, yaitu diperoleh nilainya 0,1007 untuk pengolahan data ini, ya. Nah, setelah kita mengisi jumlah kuadrat kolom, setelah kita mengisi semua sel dari jumlah kuadrat di tabel sidik ragam rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor, jangan lupa kita juga mengisi, tentu sebelumnya sudah kita isi juga kolom derajat bebasnya. Nah, kolom derajat bebas. Nah, kolom derajat bebas untuk sumber keragaman kelompok adalah jumlah kelompok dikurang 1. Kelompoknya 5 kurang 1 jadi 4. Sedangkan derajat bebas perlakuan itu jumlah kombinasi, itu 2 kali 3 6 dikurang 1 jadi 5. Sedangkan derajat bebas untuk A, derajat bebas untuk faktor pertama itu A adalah jumlah taraf faktor pertama dikurang 1. Jumlah taraf faktor A itu faktor pertama atau A itu ada 2 kurang 1 jadi masih 1. Di derajat bebasnya sama dengan 1. Sedangkan derajat bebas untuk faktor kedua atau B, derajat bebas B adalah jumlah taraf faktor B dikurang 1. Jumlah taraf faktor B adalah 3 kurang 1 jadi derajat bebasnya adalah 2. Dan selanjutnya derajat bebas AB, derajat bebas AB adalah derajat bebas perlakuan dikurang derajat bebas A dikurang derajat bebas B, maka diperolehlah derajat bebas AB. Derajat bebas perlakuannya 5 dikurang derajat bebas A nya 1, 5 kurang 1 4 dikurang derajat bebas B 2, 4 kurang 2 jadi tinggal 2. Itulah derajat bebas AB. Nah, setelah terisi derajat bebas kelompok, derajat bebas perlakuan, derajat bebas A, derajat bebas B, dan derajat bebas AB, selanjutnya juga kita perlu mengisi derajat bebas total. Derajat bebas total. Nilai dari derajat bebas total itu adalah
jumlah taraf faktor pertama dikali jumlah taraf faktor kedua dikali jumlah ulangan, atau jumlah ke kelompok. Totalnya dikurangi 1. Jadi jumlah taraf faktor pertama 2 kali jumlah taraf faktor kedua ada 3, 2 kali 3 6, dikali jumlah kelompok ada 5. 6 kali 5 30, dikurang 1, maka diperoleh derajat bebas total yaitu 29. 30 kurang 1 adalah 29. Selanjutnya setelah kita peroleh nilai derajat bebas total dan nilai derajat bebas kelompok, derajat bebas perlakuan, derajat bebas A, B, dan derajat bebas AB, maka kita bisa menghitung derajat bebas dari galat. Nilai derajat bebas galat diperoleh dari nilai derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok dikurang derajat bebas perlakuan. Jadi 29 derajat bebas total dikurang 4 jadi 25, dikurang derajat bebas perlakuan 5 jadi 25 kurang 5 jadi sama dengan 20. Itulah nilai derajat bebas galatnya. Jadi nilai derajat bebas galat diperoleh dari derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok dikurang derajat bebas perlakuan. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga diperoleh derajat bebas galat diperoleh dari derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok dikurang derajat bebas A dikurang derajat bebas B dikurang derajat bebas AB. Maka hasilnya juga sama yaitu 20. Bisa dengan cara pertama, bisa dengan cara kedua, hasilnya tetap sama. Berarti menunjukkan bahwa perhitungannya sudah betul. Nah, setelah kita dapatkan, setelah kita bisa mengisi kolom derajat bebas dan kolom jumlah kuadrat, maka kita bisa melangkah ke berikutnya, menghitung jumlah berikutnya untuk mengisi dengan menghitung, yaitu untuk kolom kuadrat tengahnya, untuk kolom kuadrat tengah atau kolom jumlah kuadrat tengah atau disingkat kuadrat tengah. Nah, ini akan kita sajikan pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini ada juga pengulangan ini ya, bahwa sebelum kita melangkah menghitung kuadrat tengah, kita perlu menghitung jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat galat diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Maka diperolehlah jumlah kuadrat galat. Atau itu cara yang tadi barusan cara pertama. Jadi Bapak ulangi cara pertama, jumlah kuadrat galat diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Nah, jumlah kuadrat galat juga dapat kita peroleh dari cara yang kedua, yaitu jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B dikurang jumlah kuadrat AB. Hasilnya sama, yaitu 0,1007. Jadi kita dapatkan bisa dengan dua cara. Ya, karena hasilnya pun sama, itu menunjukkan cara perhitungannya sudah betul. Nah, berikutnya kita ke slide berikutnya untuk mengisi kolom kuadrat tengah atau mengisi kolom jumlah kuadrat tengah berdasarkan nilai yang ada di jumlah kuadrat yang dibagi dengan nilai yang ada di derajat bebasnya masing-masing. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.